Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Kali ini kita dalam pertemuan kita yaitu mencoba menyelesaikan latihan soal yaitu yang mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Harus tetap semangat. Ayo anak-anak, persiapkan hati dan pikirannya. Nomor 1. Suatu sistem yang dapat memudahkan kita mempelajari dan mengenal makhluk hidup adalah A. Sistem klasifikasi, B. Proses klasifikasi, C. Klasifikasi sistem alami, dan D adalah sistem klasifikasi sistem buatan. Jadi anak-anak, dari soal nomor 1 ini mencari jawaban apa yang paling tepat antara poin A, B, C, dan D. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Cara pengelompokan berdasarkan ciri, morfologi, anatomi, dan fisiologi disebut A. Proses klasifikasi, B. Klasifikasi sistem alami, C. Klasifikasi sistem buatan, dan yang D adalah taksonomi. Ayo anak-anak, dipilih jawaban yang paling benar. Nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Cara pengelompokan sejarah evolusi suatu makhluk hidup disebut A. Klasifikasi sistem buatan, B. Klasifikasi sistem alami, C. Klasifikasi sistem filogeni, dan yang D proses klasifikasi. Itu tadi soal nomor 3. Silahkan dipilih jawaban yang anak-anak anggap paling benar. Sekarang kita melanjutkan soal ke nomor 4. Cabang biologi, ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup disebut A. Sistem klasifikasi, B. Proses klasifikasi, C. Klasifikasi sistem filogeni, dan yang D adalah taksonomi ya. Itu tadi soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh A. Mayer, B. Thomas Alva A, C. Charles Darwin, dan yang D adalah Carolus Linnaeus. Nah, sudah jelas ya anak-anak ya, jawabannya yang mana? Tinggal dipilih saja. Kita lanjutkan ke nomor 6. Urutan takson. Urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah A. Kingdom, phylum, divisi, ordo, kelas, famili, genus, spesies, B. Kingdom, phylum, divisi, ordo, kelas, genus, famili, spesies, C. Kingdom, phylum, divisi, kelas, ordo, genus, famili, spesies. Sedangkan yang D adalah kingdom, phylum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Itu soal nomor 6. Anak-anak harus hati-hati dalam urutannya, jangan sampai tertukar.
Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Berikut ini yang memiliki kesamaan ciri lebih banyak adalah organisme dalam satu A. Spesies, B. Kelas, C. Ordo, D. Genus. Itu soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Sistem klasifikasi yang dikembangkan pertama kali oleh ilmuwan adalah A. Sistem 6 kingdom, B. Sistem 5 kingdom, C. Sistem 2 kingdom, dan yang D. Sistem 3 kingdom. Ya, ada 6 kingdom, 5 kingdom, 2 kingdom, dan 3. Dipilih mana yang lebih benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sistem 2 kingdom ini makhluk hidup dikelompokkan dalam 2 kelompok besar. A. Kelompok tumbuhan atau kingdom fungi, dan kelompok hewan atau kingdom plantae. B. Kelompok tumbuhan atau kingdom plantae dan kelompok hewan kingdom animalia. C. Kelompok tumbuhan kingdom animalia dan kelompok hewan kingdom plantae. Nah, sedangkan yang D itu kelompok tumbuhan atau kingdom monera dan kelompok hewan kingdom animalia. Itu tadi nomor 9 mengenai sistem 2 kingdom ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Masih semangat? Ayo perhatikan nomor 10. Sistem 3 kingdom muncul setelah adanya A. Mikroskop, B. Teropong, C. Kamera, D. Teleskop. Gampang bukan? Oke, masuk ke nomor 11. Sistem klasifikasi yang menggunakan mikroskop adalah A. Sistem 4 kingdom, B. Sistem 5 kingdom, C. Sistem 6 kingdom, D. Sistem 3 kingdom. Sedangkan di sini ada pada nomor 11 ini sistem pada kingdomnya ada 4, 5, 6, 3. Tinggal dipilih mana yang paling besar, yang paling benar menurut anak-anak. Boleh kita lanjutkan ke nomor 12. Masih semangat bukan? Oke, lanjut. Apa kegunaan dari mikroskop elektron? A. Sebagai alat percobaan para ahli. B. Sebagai alat penelitian para ahli yang lebih canggih. C. Sebagai alat pengidentasi. D. Sebagai alat komunikasi. Itu yang ditanyakan pada soal nomor 12 adalah kegunaan dari mikroskop elektron. Kita lanjutkan ke nomor 13. Siapa yang pertama kali mengembangkan sistem 5 kingdom? A. Carolus Linnaeus, B. Lamarck, C. R.H. Whittaker, dan D. Charles Darwin. Nah, selanjutnya boleh kita lanjutkan ke nomor 14. Semangat anak-anak. Pada tahun berapa R.H. Whittaker mengembangkan sistem 5 kingdom? A. 1997, B. 1987,
C 1972, dan yang D adalah 1969. Nah, itu anak-anak tadi mengenai tahun berapa Witakernya mengembangkan sistem yang 5 kingdom tadi. Kita lanjutkan ke nomor 15. Ayo anak-anak. 15. Siapa orang yang pertama kali mengembangkan sistem 6 kingdom? A. Mayer, B. Lamar, dan yang C adalah Charles Darwin, sedangkan yang D adalah Kurt Oese. Itu nomor 15. Sekarang kita masuk ke nomor 16. Nah, masih semangat anak-anak? Diperhatikan layarnya. Pada sistem 5 kingdom, fungi dipisahkan dari kingdom A. Plantae, B. Animalia, C. Virus, dan D adalah Protista. Nah, coba ibu ulang lagi soalnya karena ada ralat sedikit. Pada sistem 5 kingdom, fungi bukan fungsi ya, fungi dipisah dari kingdom A. Plantae, B. Animalia, C. Virus, dan D adalah Protista. Itu tadi anak-anak yang 5 kingdom ya, fungi maksudnya. Nomor 17. Anak-anak diperhatikan. Berikut ini adalah manfaat klasifikasi kecuali. Nah, ini ada kata kecuali anak-anak diperhatikan. A. Mengenal berbagai makhluk hidup. B. Mengetahui manfaat makhluk hidup. C. Mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup. Sedangkan yang D. Memberi nama makhluk hidup. Nah, itu tadi nomor 17. Boleh kita lanjutkan ke nomor 18. Anak-anak masih semangat bukan? Lanjut ke nomor 18. Salah satu ciri utama dari Monera adalah A. Eukariot, B. Multiseluler, C. Prokariot, dan yang D. Bersifat heterotrof. Itu yang ditanyakan adalah ciri utama daripada Monera. Pilih salah satu di antara A, B, dan C, D menurut anak-anak yang paling benar. Semangat. Kita lanjut ke nomor 19. Salah satu ciri utama dari Animalia adalah A. Prokariot, B. Uniseluler, dan yang C. Bersifat heterotrof, dan yang D. Bersifat eukariot. Ini anak-anak yang ditanyakan adalah ciri utama dari Animalia. Anak-anak memilih A, B, C, dan D yang anak-anak anggap benar jawabannya. Oke. Nomor 20. Pada tahun berapa Kurt Oese dan para peneliti lainnya yang menentukan bahwa Archaebacteria berbeda dengan Eubacteria atau bakteri? Di sini ada anak-anak pilihannya 4. Yang A adalah tahun 1934. Sedangkan yang B tahun
1946. C. Tahun 1958. Sedangkan yang D adalah tahun 1977. Itulah anak-anak pilihan tahun dari Carl OEC yang menentukan bahwa bakteria berbeda dengan eubakteria ya. Itu tahunnya anak-anak pilih. Yang anak-anak anggap benar, tolong dipilih jawaban yang paling benar. Nah, anak-anak, materi kita hari ini cukup sekian. Anak-anak menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 20 pilihan ganda. Mohon dipilih jawaban yang benar ya. Harus diteliti biar semua jawabannya benar dan akan mendapatkan nilai yang baik. Nanti kalau ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Kurang lebihnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat semua ya nak.